Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Qasim, diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat sering disebut sebagai Syekh Syarifuddin. Beliau menikah dengan Dewi Sufia yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai anak bernama Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Hurian. Beliau juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandrawati. Nyai Kemuning merupakan putri dari Mbah Mayang Madu yang merupakan seorang tetua desa Jelak. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat berguru pada Sunan Ampel, ayah beliau, dan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Derajat meninggal tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat menggunakan 4 cara dalam menyampaikan ajarannya. Yang pertama ada pengajian secara langsung di langgar atau musola. Yang kedua penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Beliau membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Yang ketiga memberikan nasihat dan fatwa untuk penyelesaian sebuah masalah. Dan yang keempat, di dalam bidang kesenian, beliau juga mengubah tembang Jawa Macapat Pangkur, juga memainkan wayang sebagai dalang gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Beliau membuat pepali pitu, yaitu 7 anggaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, membangun resep tas yang sesama, atau artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua ada jroning suko kudu eling lan waspodo, atau artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Terus yang ketiga ada laksi taning subrata tan nyipta marang pringa bayaning lampah, atau artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan rintangan. Terus ada yang keempat memperhandening pancadria, atau senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu inderawi. Terus ada yang kelima, heneng hening henung, atau dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Terus ada yang keenam, mulia guna panca waktu, kemuliaan atau kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan yang terakhir ada yang ketujuh, wanahono teken mawang wongkang buto, atau berikan tongkat pada orang yang buta. Terus ada wanahono mangan marang wong kang luwe, atau berikan makan pada orang yang lapar. Terus ada juga wanahono busana marang wong kang wuda, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Terus yang terakhir ada wanahono ngiyup marang wong kang kudanan, atau berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Islam, Sunan Derajat sangat berperan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Beliau mendirikan pesantren untuk mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Sunan Derajat juga menyebarkan agama Islam melalui kesenian agar mampu membangun keharmonisan antara budaya antar tradisi lama dan ajaran Islam.